Hai semua, hari ini saya akan berbagi cara menghitung harga wajar obligasi pemerintah dengan menggunakan bantuan yield curve IBPA. Jadi Anda bisa ke websitenya IBPA, ya. Anda ke websitenya. Ini saya balik dulu ke home. Kemudian di halaman home-nya itu nanti ada data-data. Anda klik yang ini, IGB ini, ya. Nah, selanjutnya ini akan masuk ke yield curve atau kurva imbal hasil IBPA. Cara membaca, cara membuat itu sudah saya bahas di 2 video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa coba cek video yang lama. Nah, yang penting dari kurva imbal hasil ini kalau kita mau pakai untuk menghitung nilai pasar wajar atau perkiraan harga wajar, namanya juga perkiraan ya, adalah kolom yang kotak ini. Ya, caranya sebagai berikut. Saya sudah pindahkan ke Excel. Jadi ini adalah yield curve per tanggal 2 Desember 2022. 2021. Nah, jadi menggunakan kurva imbal hasil ini, saya mau coba hitung berapa yield wajar dan harga wajar dari FR86, 87, 88, 83. Yang kebetulan jatuh temponya sekitar 5, sekitar 10, sekitar 15, dan sekitar 20 tahun. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama kita hitung dulu dia tuh tepatnya berapa tahun. Menggunakan year frac. Karena dia obligasi pemerintah, basisnya 1. 33 actual per actual. Nah, dapatlah FR86 itu time to maturity, ya, bukan teman tapi mesra. Time to maturity-nya 4,37 tahun. Ya, ini dalam tahun. Nah, berapa yield yang wajar untuk suatu obligasi dengan jatuh tempo 4,37 tahun? Nah, kita lihat ini. Nah, ini yang hari ini, today, ya. Kita lihat yang 4 tahun. 4 tahun 4,91. 5 tahun 5,29. Jadi kalau 4,3 berapa, Pak? Ya, kira-kira lah di antara 4,9 sama 5,29. Nah, tepatnya berapa? Kalau mau tepatnya berapa, Anda mesti menggunakan persamaan yield curve yang pernah saya sharing di video sebelumnya. Tapi dalam prakteknya ya orang juga kira-kira kok. Jadi kalau misalnya 4 tahun 49, 5 tahun 53, saya punya adalah 4,37 tahun, berarti kan dia harusnya di atas di atas 4,9, di bawah 5,29. Jadi misalnya 51. Namanya juga wajar kok. Wajar kan menurut A, menurut B bisa beda. Oke, saya bikin ini. Kemudian yang kedua 9,21 tahun. Nah, kalau 9 tahun 6,33, 10 tahun 6,5. Kita 9,3 tahun berarti anggap saja 6,4. 6,4%. Nah, kemudian yang 14,54 berarti 14 tahun 6,89, 15 tahun 6,95. Berarti kan selisihnya nggak jauh. Anggap saja 6,92. 6,92. Nah, kemudian ini yang paling jauh, 18,37 tahun. 18 berarti di sini 7,05, 19 7,07. Jadi nggak jauh beda ya. Anggap saja 7,06. Nah, jadi sekali lagi, orang menilai wajar itu kan semuanya punya asumsi. Asumsi itu bisa exact, precise gitu ya, menggunakan persamaan matematika. Bisa juga kira-kira juga ya. Jadi kadang-kadang ilmu valuation itu ilmu kira-kira menurut saya. Nah, sekarang kalau saya sudah tahu atau punya gambaran berapa yield wajarnya, nah, maka harga wajarnya kita bisa menggunakan rumus sama dengan price, settlement, maturity, rate, ya rate itu kuponnya, yield ini adalah yield wajarnya,
yang tadi yang kita masukin. Kemudian redemption pada saat jatuh tempo 100, frekuensinya 2 karena jatuh tempo pembayaran kuponnya semi annually semesteran. Basisnya actual per actual. Nah, enter. Copy ke bawah. Tada. Nah, jadi dengan menggunakan yield curve kita bisa mendapatkan perkiraan atau gambaran pada tanggal 2 Desember 2021 FR86 yang kuponnya 5,5%, jatuh temponya 15 April 2026, itu kira-kira yield-nya 5,1. Harga wajarnya kalau dia yield 51, 101,54. FR87 yang kira-kira 9 tahun, kuponnya 6,5%, itu 6,4. Kemudian yang 88, ya, yang di hampir 15 tahun, 14,5 tahun, kuponnya 6,25%, itu wajarnya harusnya 6,92, setara dengan harga 93,92. Dan yang terakhir, ini FR83, kupon 7,5, jatuh tempo April 2040, kurang lebih wajarnya 7,06, sehingga harga wajarnya 104,48. Dalam prakteknya, harga wajar IBPA, itu kalau dikasih Excel-nya sama IBPA, itu ada range. Ya. Jadi biasanya dari angka ini plus minus. Apakah tepat sama? Ya, mungkin tidak tepat sama, karena dia mungkin pakai persamaan matematika. Sementara kalau kita kan pakai kira-kira tadi. Tapi saya rasa kalau menggunakan yield curve yang sama atau kurva imbal hasil yang sama, maka hasilnya juga tidak akan berbeda jauh. Nah, demikian untuk perkiraan imbal hasil wajar, obligasi pemerintah menggunakan yield curve IBPA. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih.